Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat pada 2.1 persamaan kuadrat. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini yaitu pada kegiatan 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kegiatan 2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kegiatan 3, menerapkan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Dan contoh soal. Ayo kita gali informasi. Di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai beberapa masalah yang terkait dengan persamaan kuadrat. Perhatikan masalah berikut. Johan dan Mario bekerja sama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Sehingga kita bisa tulis di sini, diketahui jika Johan dan Mario bekerja bersama akan menyelesaikan mengecat dinding selama 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih dari waktu yang diperlukan Mario, sehingga dapat ditulis Johan sama dengan 15 menit ditambah waktu Mario. Misalkan waktu Mario adalah T menit, yang ditanya adalah berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding. Kita bisa tulis di sini, tanya berapa waktu Johan dan Mario. Kita jawab, rumus kecepatan dalam fisika yaitu kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sehingga untuk kecepatan Mario itu sama dengan 1/T. 1 yaitu pekerjaannya menyelesaikan dalam waktu tertentu, T adalah waktunya. Sedangkan Johan itu sama dengan, karena 15 plus M sama dengan 1/15 plus M, atau karena M nya adalah T menjadi 1/15 plus T. Sedangkan kalau Mario dan Johan bekerja itu sama dengan 1/18. Inilah masalah waktu. Dari sini kita bisa lanjutkan M plus J atau Mario plus Johan sama dengan 1/18. Mario sendiri yaitu 1/T ditambah Johan yaitu 1/15 plus T sama dengan 1/18. Ini adalah penjumlahan pecahan, kita samakan penyebutnya menjadi T kali 15 plus T. Maka di sini dikali 15 plus T, maka di atas dikali 15 plus T. Ditambah di sini dikali T, maka di atas juga dikali T. 1 kali T, T sama dengan 1/18. Ini kita selesaikan. T ditambah T sama dengan 2T ditambah 15 per T kali 15 plus T sama dengan 1/18. Ini bisa dikali silang sehingga menjadi 18 dikali 2T ditambah 15 sama dengan, ini dikali silang, T dikali 15 plus T. Kita kalikan 18 kali 2 36T, dan 18 dikali T sama dengan 270 sama dengan T kali 15 15T, T kali T, T kuadrat. Ini kita bisa tulis T kuadrat ditambah 15T, 36 dipindah ke ruas sebelah menjadi negatif 36T,
dan 270 dipindah ke sebelah negatif 270 sama dengan 0. Ini sama dengan T kuadrat 15T dikurangi 36T negatif 21T dikurangi 270 sama dengan 0. Untuk mencari nilai T bisa kita gunakan persamaan kuadrat. Dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini, maka kita dapat mencari nilai T. Untuk itulah kita akan belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana seandainya A sama dengan 0, maka akan menjadi persamaannya yaitu BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bukan persamaan kuadrat namun persamaan garis. Dengan A, B, C adalah elemen real dan A tidak boleh sama dengan 0. Serta X adalah peubah atau variabel. A merupakan koefisien dari X kuadrat, sedangkan B merupakan koefisien X dan C adalah konstanta. Contoh, tentukan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Ini A, B, C, dan D. Kita jawab. Untuk menjawab ini kita harus perhatikan bentuk umum persamaan kuadrat yang tadi, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang A, X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kita akan menentukan A, B, C nya. A nya yaitu yang dekat dengan X pangkat 2. Di sini sebenarnya ada angka yaitu 1. B dekat dengan X. X nya tidak ada, maka B nya sama dengan 0. Dan C nya adalah negatif 3. Yang B, X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Maka nilai A yaitu dekat dengan X kuadrat sama dengan 5. B nya dekat dengan X yaitu 2. Dan C nya adalah 0. Yang C, 10 ditambah X kuadrat dikurangi 6X. Maka nilai A yang dekat dengan X kuadrat yaitu 1. B nya adalah negatif 6. Dan C nya adalah 10. Yang D, 12X dikurangi 5 ditambah 3X kuadrat. Maka nilai A yang dekat dengan X kuadrat yaitu 3. B nya yang dekat dengan X yaitu 12. Dan C adalah negatif 5. Contoh 2. Nyatakan dalam bentuk baku. Kemudian tentukan nilai A, B, C dari persamaan berikut ini. 2X kuadrat sama dengan 3X dikurangi 8. Pertama kita tulis soalnya. Kedua ruas ditambah 3X min 8 sehingga menjadi 2X 3X min 8. Di sini kita tambahkan dengan negatif 3X plus 8. Jadi lawan dari 3X min 8. Maka sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3X plus 8. Sedangkan ini sama dengan 0. Maka ini adalah bentuk bakunya. Sehingga didapat nilai A, B, dan C adalah A dekat dengan X kuadrat yaitu 2. B dekat dengan X yaitu negatif 3. Dan C adalah 8. Untuk menyelesaikan ini ada dua cara. Yang kedua adalah 2X kuadrat sama dengan 3X min 8. Bisa dengan cara ini karena positif kita pindah menjadi negatif. Jadi 2X kuadrat dikurangi 3X. Ini negatif 8 dipindah menjadi plus 8 sama dengan 0. Metode penyelesaian persamaan kuadrat yang pertama memfaktorkan
2 melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus atau bisa dengan rumus kuadratik atau disebut dengan rumus ABC. Kegiatan 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ayo kita menggali informasi. Misalkan ada X dalam kurung X plus 2. Ini sama dengan X dikali X sama dengan X kuadrat. X kali 2 sama dengan 2X. Atau X kuadrat ditambah 2X, ini bisa dipecah, X-nya dikeluarkan, maka tinggal X plus 2. Misalkan ada X plus 1 dikali X plus 4. Kalau kita kalikan, X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 4, 4X, 1 kali X, X, dan 1 kali 4, 4. Sehingga bisa diselesaikan X kuadrat 4X ditambah X menjadi 5X dan 4. Sehingga X plus 1, X plus 4 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Misalkan 3X dikurangi 4 dikali X ditambah 3. Ini dikalikan 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali 3, 9X, negatif 4 kali X, negatif 4X, negatif 4 dikali 3, negatif 12. 3X kuadrat kita tulis karena tidak ada nilai yang sama. Yang sama hanya 9X dikurangi 4X, yaitu 5X. 12 tidak ada yang sama, kita tulis negatif 12. Sehingga 3X dikurangi 4 dikali X plus 3 sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 12. Dengan memfaktorkan, persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya, yaitu misalkan adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga untuk menyelesaikan ini, kita harus mencari bilangan berapa dikali berapa sama dengan 4 untuk yang nilai C, dan bilangan itu jika ditambahkan sama dengan 5, yaitu untuk B. Maka ini kita dapat 1 dikali 4, 2 dikali 2. Maka yang bisa kita jumlahkan, kalau 1 ditambah 4 sama dengan 5, kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka yang kita ambil adalah angka 1 dan 4. Sehingga untuk memfaktorkan ini, kita dapatkan X ditambah 1 dan X ditambah 4 sama dengan 0. Misalkan ada A dikali B sama dengan 0, maka A nya sama dengan 0 atau B nya yang sama dengan 0. Untuk penulisan atau ini bisa menggunakan V seperti ini. Sehingga dalam kasus ini X ditambah 1 kali X ditambah 4 sama dengan 0, didapat X ditambah 1 sama dengan 0, atau kita tulis simbolnya dengan V seperti ini, X ditambah 4 sama dengan 0. Atau didapat X positif 1 kita pindah menjadi negatif 1, atau X sama dengan positif 4 kita pindah menjadi negatif 4. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 4. Ayo kita amati. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C menjadi X plus B dikali X plus Q. Ini bisa dituliskan X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus B dikali X plus Q, atau sama dengan X kuadrat, ini kita kalikan, X kuadrat sama dengan XP ditambah PX atau P ditambah Q, dimana di sini P dikali Q.
Jadi untuk memfaktorkan harus cari bilangan P dan Q sedemikian hingga kalau ditambahkan P ditambah Q sama dengan B dan C itu P dikali Q. Ayo kita mencoba. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akar persamaan ini. Untuk menyelesaikannya kita harus cari P ditambah Q itu sama dengan 5 dan P kali Q itu sama dengan 6. Yang dikalikan P dikali Q sama dengan 6 yaitu 1 dikali 6 dan 2 dikali 3. Kita perhatikan 1 kalau ditambah dengan 6 itu tidak sama dengan 5. Kalau 2 ditambah 3 ini sama dengan 5. Maka yang kita pakai adalah 2 dan 3. Sehingga pemfaktorannya adalah X plus 2 dikali X plus 3. Ini sama dengan 0. Maka didapat X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 yang sama dengan 0. Sehingga didapat X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita harus cari P ditambah Q sama dengan 1. Ini ada angka 1 di sini. Dan P dikali Q itu sama dengan negatif 6. Yang ini. Perkalian yang sama dengan negatif 6 yaitu 1 dikali 6. Ini menjadi positif, maka salah satunya harus negatif. Negatif 1 dikali 6 atau 1 dikali negatif 6. Dan 2 dikali 3 ini positif. Agar negatif salah satunya harus negatif. Negatif 2 dikali 3 atau 2 dikali negatif 3. Kita coba jumlahkan, nanti hasilnya harus sama dengan 1. Misalkan negatif 1 ditambah 6 itu tidak sama dengan 1. 1 ditambah negatif 6 juga tidak sama dengan 1. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Maka angka yang kita pakai yaitu negatif 2 dan 3. Sehingga pemfaktorannya adalah X di sini min 2 menjadi negatif 2 dikali X plus 3. Ini sama dengan 0. Atau kita dapatkan X min 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Sehingga didapat X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Kita cari P ditambah Q itu sama dengan negatif 1. Dan jika dikalikan P kali Q sama dengan negatif 6. Kita cari yang perkalian. Perkalian bisa negatif 1 kali 6 atau 1 dikali negatif 6. Negatif 2 dikali 3 dan 2 dikali negatif 3. Coba kita tambahkan, yang hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 ditambah 6 tidak sama dengan negatif 1. 1 ditambah negatif 6 juga tidak sama dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah 3 juga tidak sama dengan negatif 1. 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Sehingga yang kita pakai adalah 2 dan negatif 3. Sehingga pemfaktorannya adalah X ditambah 2 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga didapat X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Atau X sama dengan negatif 2 dan X
sama dengan 3. Ayo kita menalar. Dengan melakukan kegiatan di atas, Anda dapat melakukan pemfaktoran dan menyelesaikan persamaan kuadrat. Bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0? Bisakah Anda menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Untuk menyelesaikan ini, kita harus mencari P ditambah Q itu harus sama dengan 2, dan jika dikalikan P dikali Q itu sama dengan negatif 1. Kita yang perkalian terlebih dahulu kita kerjakan. Berapa dikali berapa sama dengan negatif 1, yaitu negatif 1 dikali 1 atau 1 dikali negatif 1. Coba kita tambahkan negatif 1 ditambah 1. Ini tidak sama dengan 2 karena sama dengan 0, dan 1 ditambah negatif 1 juga tidak sama dengan 2. Sehingga dapat disimpulkan persamaan ini tidak dapat difaktorkan. Ayo kita menalar. Bagaimana kalau persamaan kuadratnya adalah 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0? Bisakah Anda menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Jelaskan. Yang pertama, untuk menyelesaikan ini, yaitu 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0. Karena ini adalah kelipatan 2, maka 2 bisa dikeluarkan, yaitu 2 menjadi x kuadrat dikurangi 2x menjadi x dikurangi 12 dibagi 2, 6 sama dengan 0. Maka kita tinggal memfaktorkan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6, yaitu P ditambah Q itu sama dengan negatif 1, dan P dikali Q sama dengan negatif 6. Kita perkalian terlebih dahulu, yaitu negatif 1 dikali 6 atau 1 dikali negatif 6 atau negatif 2 dikali 3 atau 2 dikali negatif 3. Jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1, maka yang kita pakai adalah 2 dan negatif 3. Sehingga pemfaktorannya adalah 2 dikali x plus 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya didapat x plus 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 3. Kegiatan 2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ayo kita amati. Nomor 1, akar persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 4. Dengan mudah dapat dihitung bahwa persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar, yaitu x sama dengan akar 4 atau x sama dengan negatif akar 4. Dan dapat disederhanakan menjadi akar 4 tersebut adalah 2, yang di ini x sama dengan negatif 2. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa jika x pangkat 2 sama dengan K, dengan K suatu bilangan tak negatif, di sini syaratnya tidak negatif, maka X adalah akar K atau X sama dengan negatif akar K. Nomor 2, akar persamaan X plus 5 dikuadratkan sama dengan 16, maka berdasarkan sifat akar kuadrat diperoleh x plus 5 sama dengan plus minus 4, sehingga x sama dengan plus minus 4 dikurangi 5, sehingga 5 ini pindah ke ruas sebelah. Karena ini plus minus, maka kita ambil positifnya, 4 dikurangi 5 atau x negatif 4 dikurangi 5. 4
dikurangi 5 sama dengan negatif 1, negatif 4 dikurangi 5, negatif 9. Jika X plus A dikuadratkan sama dengan K suatu bilangan tak negatif dan A bilangan real, maka X sama dengan negatif A ditambah akar K, atau X sama dengan negatif A dikurangi akar K. Ayo kita menggali informasi pada tahap metode ini, yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Jika diuraikan menjadi X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat plus Q sama dengan 0. Kalau kita perhatikan ini, yang awal mulanya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita bagi dengan A sehingga menjadi X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan 0. Persamaan ini dirubah menjadi X plus P kuadrat ditambah Q, di mana X kuadrat sama dengan 2PX plus P kuadrat plus Q, sehingga didapat di sini 2P sama dengan B per A, atau B per A sama dengan 2P, sehingga P sama dengan B per 2A. Sedangkan C per A sama dengan P kuadrat plus Q, sehingga di sini adalah P kuadrat plus Q. Kalau ini dijabarkan, maka didapat Q sama dengan C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan membentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Nomor 1, X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. 5 kita pindah ke ruas sebelah menjadi X kuadrat sama dengan 5, sehingga X didapat sama dengan plus minus akar 5. Maka didapat nilai X 1 yaitu sama dengan akar 5, atau X sama dengan negatif akar 5. Nomor 2, X kuadrat plus 10X ditambah 24 sama dengan 0. Kita harus ingat persamaannya, kita harus rubah ke X plus P kuadrat ditambah Q, di mana P adalah B per 2A dan Q C per A min B per 2A dikuadratkan. Kita cari A-nya, yaitu di sini adalah 1, B-nya adalah 10, dan C-nya adalah 24. Kita cari P-nya. P sama dengan B, B-nya 10 per 2 kali 1, atau sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Sedangkan Q sama dengan C, C-nya adalah 24 per A 1 dikurangi B per 2A, yaitu sama dengan 5, dikuadratkan. 24 dikurangi 25, atau sama dengan negatif 1. Ini adalah nilai Q. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan ini, berubah menjadi X plus 5, P-nya 5, dikuadratkan ditambah negatif 1 sama dengan 0, atau didapat X plus 5 kuadrat sama dengan negatif 1 dipindah menjadi positif 1, sehingga X plus 5 sama dengan plus minus akar 1. Ini didapat untuk yang pertama X plus 5 sama dengan 1, atau X plus 5 sama dengan negatif 1. Ini kita teruskan, X sama dengan 1, 5 kita pindah menjadi negatif 5, atau X sama dengan negatif 4, atau X sama dengan negatif 1,
positif 5 kita pindah menjadi negatif 5. X sama dengan negatif 6. Maka persamaan akar-akarnya yaitu X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan negatif 6. Nomor 3, X kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Maka didapat X kuadrat sama dengan 8. Sehingga X sama dengan plus minus akar 8. Didapat X sama dengan akar 8 atau X sama dengan negatif akar 8. Kalau ini mau disederhanakan, X sama dengan akar 8 itu adalah 4 dikali 2. Kita pecah, akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2, akar 2 tetap akar 2. Ini adalah nilai X, sedangkan ini didapat negatif 2 akar 2 dengan cara yang sama. Nomor 4, X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Kita harus ingat kita akan merubah menjadi X plus P kuadrat ditambah Q, di mana P B per 2A dan Q C per A min B per 2 dikuadratkan. Kita cari A-nya. A-nya di sini adalah 1, sedangkan B-nya adalah 5 dan C-nya adalah 3. Kita cari P-nya. P yaitu B per 2A, maka 5 per 2 kali 1 sama dengan 5 per 2. Sedangkan Q-nya yaitu C, 3 per 1 dikurangi B kuadratkan, ini adalah B per 2A kuadrat. 5 per 2 dikuadratkan, ini 3 per 1, 3 dikurangi 5 dikuadratkan 25, 2 dikuadratkan 4. Ini pecahan, kita samakan penyebutnya menjadi 4. 3 kali 4, 12 dikurangi 25 sama dengan negatif 13 per 4. Ini adalah nilai Q. Sehingga kita bisa rubah kebersamaan ini menjadi X plus P. P-nya adalah 5 per 2 kuadrat ditambah Q-nya negatif 13 per 4 sama dengan 0. Atau didapat X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 13 per 4 kita pindah menjadi 13 per 4. Sehingga didapat X plus 5 per 2 sama dengan plus minus akar dari 13 per 4. Sehingga X-nya didapat yaitu X sama dengan akar 13 per 4. 5 per 2 dipindah menjadi negatif 5 per 2 atau X sama dengan negatif akar 13 per 4 dikurangi 5 per 2. Nomor 5, X kuadrat dikurangi 37 sama dengan 0. Kita tulis kembali. Ini didapat X kuadrat sama dengan 37. Maka X sama dengan plus minus akar 37. Sehingga X sama dengan akar 37 atau X sama dengan negatif akar 37. Nomor 6, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Kita rubah ke bentuk ini, di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 7 dan C-nya adalah 3. Kita rubah, kita cari P-nya. P sama dengan B per 2A, 7 per 2 kali A-nya adalah 2, sehingga menjadi 7 per 4. Sedangkan Q sama dengan C per A, C-nya adalah 3 per A, A-nya 2, dikurangi B per 2A yaitu 7 per 4 dikuadratkan. Sama dengan 3 per 2 dikurangi 49 per 16. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 16.
2 dikali 8, maka 3 dikali 8 sama dengan 24 dikurangi 49. 24 dikurangi 49 sama dengan negatif 25/16. Ini nilai Q. Sehingga bisa dirubah ke persamaan ini, yaitu X plus P, P-nya adalah 7/4 dikuadratkan ditambah negatif 25/16 sama dengan 0. Atau didapat X plus 7/4 kuadrat sama dengan 25/16. Atau didapat X plus 7/4 sama dengan plus minus akar 25/16. Hal ini kita dapatkan X plus 7/4 sama dengan, kita akarkan 25/16, yaitu sama dengan akar 25, 5, akar 16, 4. Atau X sama dengan 5/4 dikurangi 7/4. X sama dengan 5 dikurangi 7, negatif 2/4, atau sama dengan negatif 1/2. Atau X ditambah 7/4 sama dengan negatif 5/4. X sama dengan negatif 5/4. 7/4 dipindah menjadi negatif 7/4. X sama dengan negatif 5/4 dikurangi 7/4 sama dengan negatif 12/4. X sama dengan 3. Sehingga akar-akarnya adalah negatif setengah dan negatif 3. Ayo kita mencoba. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini dengan kuadrat sempurna, kita harus ingat nilai P, yaitu B/2 dan Q, C/A min B/2A dikuadratkan. Dari persamaan ini didapat A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Sehingga P sama dengan B/2A, B-nya 5/2 kali 1, atau sama dengan 5/2. Sedangkan Q yaitu C, 6/A 1 dikurangi B/2A, yaitu 5/2 dikuadratkan. Ini sama dengan 6 dikurangi 5 dikuadratkan 25, 2 dikuadratkan 4. Kita rubah menjadi per 4, maka 6 dikali 4 sama dengan 24 dikurangi 25, atau sama dengan negatif 1/4. Ini adalah nilai Q. Sehingga kita bisa substitusi kebersamaan ini menjadi X plus P, P-nya adalah 5/2 dikuadratkan ditambah Q, yaitu negatif 1/4 sama dengan 0. Atau X plus 5/2 dikuadratkan sama dengan 1/4. X plus 5/2 sama dengan plus minus akar dari 1/4. Kita tulis plus minusnya akar 1/4, yaitu setengah. Sehingga yang pertama didapatkan X plus 5/2 sama dengan setengah, atau X sama dengan setengah dikurangi 5/2. X sama dengan 1 dikurangi 5, negatif 4/2, atau sama dengan negatif 2. Atau X yang kedua adalah X plus 5/2 sama dengan negatif setengah. Kalau yang ini positif, yang ini adalah negatifnya. Ini didapat X sama dengan negatif setengah dikurangi 5/2, atau X sama dengan negatif 6/2. X sama dengan negatif 3. Sehingga nilai X ini adalah negatif 2 atau negatif 3. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan
P dan Q-nya kita cari, kita tentukan A. Ya, A-nya ini adalah 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah negatif 6. Sehingga P sama dengan B per 2A, B-nya 1 per 2 kali 1 atau sama dengan setengah. Sedangkan Q yaitu C negatif 6 per 1 dikurangi setengah dikuadratkan atau sama dengan negatif 6 dikurangi setengah dikuadratkan 1 per 4. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4, sehingga 6 dikali 4 negatif 24 dikurangi 1 sama dengan negatif 25 per 4. Ini adalah nilai Q. Kita substitusi ke persamaan ini sehingga menjadi X plus setengah dikuadratkan ditambah Q. Q-nya yaitu negatif 25 per 4 sama dengan 0. Atau X plus setengah dikuadratkan sama dengan negatif 25 per 4, kita pindah ke sebelah menjadi 25 per 4. X plus setengah sama dengan plus minus akar 25 per 4 atau sama dengan plus minus akar 25, 5 akar 4, 2. Sehingga X yang pertama kita dapatkan X plus setengah sama dengan 5 per 2. Ini kita dapatkan X sama dengan 5 per 2. Setengah kita pindah ke ruas sebelah menjadi negatif setengah. Atau X sama dengan 5 dikurangi 1, 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nilai X ini atau X yang lain yaitu X plus setengah sama dengan negatif 5 per 2. X sama dengan negatif 5 per 2 dikurangi setengah. Atau X sama dengan negatif 5 dikurangi 1, negatif 6 per 2. Atau X sama dengan negatif 3. Sehingga nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Kita harus cari nilai P dan Q-nya. Terlebih dahulu kita tentukan A. A-nya 1, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 6. Sehingga P sama dengan B negatif 1 per 2 kali 1 atau sama dengan negatif setengah. Sedangkan Q sama dengan C negatif 6 per A 1 dikurangi B per 2A yaitu negatif setengah dikuadratkan atau sama dengan negatif 6 dikurangi negatif setengah dikuadratkan 1 per 4. Ini kita samakan penyebutnya 4. Ini menjadi negatif 24 dikurangi 1 atau sama dengan negatif 25 per 4. Ini adalah nilai Q-nya. Kita substitusi ke persamaan ini menjadi X P. P-nya adalah negatif 2, negatif setengah menjadi negatif setengah dikuadratkan ditambah negatif 25 per 4 sama dengan 0. Atau X min setengah dikuadratkan sama dengan negatif 25 per 4 dipindah ke ruas sebelah menjadi 25 per 4. Atau X min setengah sama dengan plus minus akar 25 per 4. Ini sama dengan plus minus akar 25 per 4 adalah 5 per 2. Sehingga X yang pertama didapat X min setengah sama dengan 5 per 2 atau X sama dengan 5 per 2. Negatif setengah dipindah ke ruas sebelah menjadi positif setengah. X sama dengan 6 per 2 atau sama dengan 3. Atau X yang kedua, X min setengah sama dengan min 5 per 2 atau X sama dengan
min 5 per 2, negatif setengah dipindah menjadi positif setengah. X sama dengan negatif 5 ditambah 1, negatif 4 per 2, atau X sama dengan negatif 2. Sehingga nilai X adalah 3 atau X sama dengan negatif 2. Ayo kita menanya, misalkan jika terdapat persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 7 sama dengan 1, manakah cara yang paling mudah menentukan nilai dari persamaan kuadrat? Dengan memfaktorkan atau dengan melengkapi kuadrat sempurna? Untuk memfaktorkan dan melengkapi kuadrat sempurna, ini kita rubah dulu menjadi sama dengan 0, sehingga X kuadrat dikurangi 5X 7, 1 ini dipindah ke ruas sebelah menjadi plus 7 dikurangi 1. Karena ini positif dipindah menjadi negatif 1 sama dengan 0, atau sama dengan X kuadrat min 5X 7 dikurangi 1 sama dengan 6, atau plus 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan baru. Kalau kita faktorkan, kita cari P ditambah Q itu sama dengan negatif 5, dan P kali Q itu sama dengan 6. Untuk perkalian kita cari yang sama dengan 6 adalah 1 dikali 6 bisa negatif 1 dengan negatif 6, atau 2 dikali 3, atau negatif 2 dikali negatif 3. Dari perkalian ini, manakah yang dijumlahkan sama dengan negatif 5? 1 ditambah 6, 7, bukan negatif 5. Negatif 1 ditambah negatif 6, negatif 7, bukan negatif 5. 2 ditambah 3, bukan negatif 5. Maka yang mungkin adalah negatif 2 ditambah negatif 3, sama dengan negatif 5. Sehingga kalau ini difaktorkan menghasilkan X min 2 dan X min 3. Ini sama dengan 0. Sehingga didapat X min 2 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga didapat X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, diingat persamaan ini tadi berubah menjadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A-nya yaitu 1, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya adalah 6. P sama dengan B per 2A yaitu negatif 5 per 2 kali 1, atau sama dengan negatif 5 per 2. Sedangkan Q yaitu C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan, sama dengan C nya adalah 6 per 1 dikurangi B per 2A yaitu negatif 5 per 2 dikuadratkan, sama dengan 6 dikurangi negatif 5 dikuadratkan 25 per 2 dikuadratkan 4. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4. 6 dikali 4 24 dikurangi 25, atau sama dengan negatif 1 per 4. Ini adalah nilai Q. Kita substitusi ke persamaan X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. P nya adalah negatif 5 per 2, jadi di sini kita tulis negatif 5 per 2 dikuadratkan ditambah Q. Q-nya negatif 1 per 4 sama dengan 0, sehingga X min 5 per 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4, atau didapat X min 5 per 2 sama dengan plus minus akar 1 per 4. Akar 1 per 4 itu adalah setengah. Maka X yang pertama didapat X min 5 per 2 sama dengan setengah. X sama dengan setengah. Ini
negatif 5/2 dipindah ke ruas sebelah menjadi plus 5/2 atau sama dengan 6/2. 6 dibagi 2, 3, sehingga X-nya didapat 3 atau X min 5/2 sama dengan negatif setengah. X sama dengan negatif setengah, min 5/2 dipindah ke ruas sebelah menjadi plus 5/2. X sama dengan 4/2 atau X sama dengan 2. Sehingga nilai X adalah 3 atau X sama dengan 2. Manakah cara yang paling mudah antara pemfaktoran dengan cara melengkapi kuadrat sempurna? Menurut panjang jawaban lebih mudah pemfaktoran. Yang ketiga dengan rumus ABC atau kuadratik, yaitu X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dan nilai di dalam akar tersebut sebagai diskriminan atau D, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita perhatikan tabel ini. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Diskriminannya 1. 1 ini didapat, sebelumnya kita tentukan yang pertama, A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 6. Sehingga diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya adalah 5 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. 5 dikuadratkan 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6 24. Sehingga 25 dikurangi 4 24 sama dengan 1. Untuk mencari penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus ABC. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan rumus ABC. Kita tulis di sini X1 dan 2 min B, B-nya adalah 5 plus minus akar B kuadrat, yaitu 5 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. Dibagi 2 kali 1. Negatif 5 plus minus akar 5 dikuadratkan 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6 24. Dibagi 2 atau sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 akar 1 dibagi 2 sama dengan negatif 5 plus minus 1 akar 1 per 2, sehingga didapat X1 ini adalah nilai X1 dan 2. X1 nya yaitu negatif 5 plus 1 per 2 sama dengan negatif 5 ditambah 1 negatif 4 per 2, negatif 4 dibagi 2 negatif 2. Untuk X2 sama dengan negatif 5 dikurangi 1 per 2 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3, sehingga selesainya adalah negatif 2 dan negatif 3. Nomor 2, 2x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita dapatkan A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah negatif 3. Kita cari diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Kita substitusi nilai ABC. B-nya adalah negatif 5 dikuadratkan min 4, A-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 3. Negatif 5 dikuadratkan 25 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali negatif 3 negatif 24, sehingga menjadi positif 24. 25 ditambah 24 sama dengan 49, sehingga nilai diskriminannya adalah 49. Apabila kita menyelesaikan dengan rumus ABC, kita substitusi di sini X1 dan 2 sama dengan min B-nya adalah negatif 5 sehingga menjadi positif 5
plus minus akar dari negatif 5 dikuadratkan dikurangi 4 A-nya 2, C-nya negatif 3 per 2A 2 sama dengan 5 plus minus akar dari negatif 5 dikuadratkan 25 dikurangi 4 kali 2 8 dikali negatif 3 positif 2 4 per 2 kali 2 4 sama dengan 5 plus minus akar dari 49 per 4 atau sama dengan 5 plus minus akar 49 7 per 4. Ini adalah X1 dan 2. Sehingga didapat untuk X1 yaitu 5 plus 7 per 4 atau sama dengan 12 per 4. 12 dibagi 4 3. Ini untuk nilai X1. Atau X2 sama dengan 5 dikurangi 7 per 4. 5 dikurangi 7 negatif 2 per 4 atau sama dengan negatif setengah. Ini adalah nilai X2 sehingga selesainya adalah negatif setengah dan 3. Nomor 3 X kuadrat plus 2X plus 1 maka didapat A nya 1, B nya adalah 2 dan C nya adalah 1. Kita cari diskriminannya B kuadrat min 4A kali C B 2 dikuadratkan dikurangi 4 A nya 1 C nya 1 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4 maka sama dengan 0 sehingga diskriminannya adalah 0. Selesainya bisa menggunakan rumus ABC. X1 dan X2 sama dengan min B, B nya adalah 2 plus minus akar B 2 dikuadratkan min 4 A nya 1 C nya 1 per 2 kali 1 sama dengan min 2 plus minus akar 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4 per 2 negatif 2 plus minus 4 dikurangi 4 0 jadi akar 0 adalah 0 per 2 atau sama dengan negatif 2 per 2 yaitu sama dengan negatif 1 sehingga nilai X1 dan X2 adalah negatif 1 maka di sini diskriminannya adalah 0 dan selesainya hanya negatif 1. Selanjutnya yaitu X kuadrat min 4 kita cari A nya adalah 1 B nya adalah 0 C nya adalah negatif 4 sehingga diskriminannya B kuadrat min 4AC B nya 0 dikuadratkan dikurangi 4 kali A nya 1 C nya adalah negatif 4 negatif 4 dikali negatif 4 16 sehingga di sini bisa ditulis 16. Penyelesaiannya bisa menggunakan rumus ABC. X1 dan X2 sama dengan min B atau 0 ditambah plus minus akar 0 kuadrat min 4 kali 1 C nya negatif 4 per 2 kali A nya 1 sama dengan plus minus akar dari 0 dikurangi 4 negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16 per 2 sehingga didapat X1 sama dengan akar 16 per 2 atau sama dengan akar 16 yaitu 4 per 2 sama dengan 2 sedangkan X2 yaitu negatif akar 16 per 2 negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2 sehingga selesainya adalah 2 dan negatif 2. Untuk yang ini didapat A nya adalah 9 B nya adalah negatif 6 C nya adalah 1 sehingga
diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. B nya adalah negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A nya 9, C nya 1. Negatif 6 dikuadratkan 36 dikurangi 4 kali 9, 36 sama dengan 0. Sehingga diskriminannya adalah 0. Selesainya menggunakan rumus ABC. X1 dan 2, negatif B nya yaitu negatif 6 menjadi positif 6 plus minus akar dari negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 A nya 9, C nya 1 per 2 kali 9 sama dengan 6 plus minus akar negatif 6 dikuadratkan 36 dikurangi 4 kali 9, 36 per 6 kali 9, 18 atau sama dengan 6 plus minus 36 dikurangi 36, 0 akar 0, 0 per 18 sehingga didapat X1 dan 2 itu 6 per 18 atau X1 dan 2 sama dengan 6 dibagi 6, 1, 18 dibagi 6, 3 1 per 3 sehingga selesainya adalah X sama dengan 1 per 3. Selanjutnya X kuadrat plus X plus 1 didapat A nya adalah 1, B nya adalah 1 dan C adalah 1. Maka diskriminannya B kuadrat min 4AC, B nya 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A1, C nya 1. 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Di sini adalah nilainya negatif 3. Selesainya menggunakan rumus ABC. X1 kali X1 dan X2 sama dengan min B nya adalah 1 plus minus akar min 1 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan negatif 1 plus minus akar 1 dikurangi 4 per 2 atau sama dengan negatif 1 plus minus akar negatif 3 per 2. Nah, di sini ada akar negatif 4. Untuk akar negatif, misalkan negatif A, ini tidak ada penyelesaiannya, sehingga selesainya adalah himpunan kosong atau tidak mempunyai akar penyelesaian. Selanjutnya yaitu 2x kuadrat ditambah 2x plus 1, maka didapat A nya adalah 2, B nya adalah 2 dan C adalah 1, sehingga nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC, B nya adalah 2 dikuadratkan dikurangi 4, A nya 2, C nya 1. 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4 kali 2, 8 sama dengan 4 dikurangi 8 negatif 4, sehingga diskriminannya di sini adalah negatif 4. Kita selesaikan dengan rumus ABC. Nilai X1 dan 2 sama dengan min B, B nya 2 plus minus akar B nya 2 dikuadratkan dikurangi 4, A nya 2, C nya 1 per 2 kali 2 sama dengan negatif 2 plus minus akar 2 dikuadratkan 4 dikurangi 4 kali 2, 8 per 2 kali 2, 4 sama dengan negatif 2 plus minus akar negatif 4 per 4. Di sini juga kita jumpai akar negatif 4, sehingga akar negatif A itu tidak ada, sehingga tidak mempunyai akar. Selesainya adalah himpunan kosong. Ayo kita simpulkan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel di atas,
Dengan mengetahui diskriminan, maka akar-akar dari persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu akar-akarnya kembar, akar-akarnya berbeda, dan tidak mempunyai akar. Untuk D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, dan D lebih kecil dari 0. Nomor 1, D lebih besar dari 0. Nomor 2, D lebih besar dari 0. Nomor 3, D sama dengan 0. Nomor 4, D lebih besar dari 0. Yang ini D sama dengan 0. Yang ini D lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir D lebih kecil dari 0. Untuk D lebih besar dari 0, coba kita perhatikan D lebih besar dari 0 memiliki 2 penyelesaian yang berbeda, sehingga untuk D lebih besar dari 0 maka akar-akarnya berbeda. Sedangkan untuk D sama dengan 0, kita perhatikan D sama dengan 0 memiliki 1 penyelesaian karena akar-akarnya adalah kembar. Sedangkan untuk D lebih kecil dari 0, ini adalah D lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar. Maka akar-akarnya tidak mempunyai. Kegiatan 3, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Ayo kita amati. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang 4.320 meter pangkat 2. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang dari lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Di sini diketahui luasnya adalah 4.320 meter kuadrat dan panjangnya P sama dengan 12 lebih dari lebarnya. Yang ditanya adalah panjang dan lebar. Kita jawab. Diingat bahwa luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Luasnya di sini 4.320, panjangnya yaitu 12 ditambah L kali L. 4.320 sama dengan kita kalikan 12 kali L, 12L ditambah L kali L, L kuadrat. Ini kita kumpulkan, L kuadrat ditambah 12L, 4.320 kita pindah ke ruas sebelah menjadi dikurangi 4.320 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Kita tulis kembali di sini, L kuadrat ditambah 12L dikurangi 4.320. Kita faktorkan untuk mencari nilai L. Untuk mencari nilai L kita faktorkan, di mana kalau dikalikan sama dengan 4.320, negatif 4.320, dan kalau kita jumlahkan sama dengan 12, maka angka itu adalah 60 dan 72. Karena ini 12, maka yang 60 adalah negatif. Ini adalah negatif 60 dan 72. Sehingga cara memfaktorkannya adalah L dikurangi 60 dikali L ditambah 72 sama dengan 0. Sehingga ini didapat L min 60 sama dengan 0, atau L ditambah 72 sama dengan 0. Ini L sama dengan 60 atau L sama dengan negatif 72. Untuk L negatif, tidak mungkin lebar bernilai negatif, sehingga L-nya adalah 60 meter. Sedangkan panjang yaitu 12 plus L.
maka sama dengan 12 ditambah L-nya 60 sama dengan 72 meter. Ini adalah panjangnya. Materi esensi 2.1 persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, rumus kuadratik atau rumus ABC. Contoh 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat dikurangi 15X ditambah 14. Di sini kita tentukan P ditambah Q itu sama dengan negatif 15 dan P dikali Q itu sama dengan 14. Kita selesaikan perkalian terlebih dahulu. Untuk sama dengan 14 bisa 1 kali 14 atau negatif 1 dikali negatif 14 atau 2 dikali 7 atau negatif 2 dikali negatif 7. Kita jumlahkan yang hasilnya adalah negatif 15. Kalau 1 ditambah 14 sama dengan 15, jadi salah. Negatif 1 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 15, sehingga yang mungkin adalah negatif 1 dan negatif 14. Negatif 1 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 15. Maka pemfaktorannya adalah X min 1 dan X min 14 sama dengan 0, sehingga didapat X min 1 sama dengan 0 atau X min 14 sama dengan 0. Ini didapat X sama dengan 1 atau X sama dengan 14. Contoh 2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x plus 3. Kita tentukan nilai A-nya yaitu 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 3. Sedangkan P sama dengan B per 2A sama dengan B. 7 per 2 kali 2 sama dengan 7 per 4. Sedangkan Q-nya sama dengan C per A min B per 2A kuadrat. C-nya 3 per 2 dikurangi B-nya yaitu 7 per 4 dikuadratkan sama dengan 3 per 2 min 7 dikuadratkan 49, 4 dikuadratkan 16. Karena ini pecahan, kita samakan penyebutnya menjadi per 16. Berarti di sini kali 8, 3 kali 8, 24 dikurangi 49 sama dengan negatif 25 per 16. Kita rubah ke persamaan X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. X plus P-nya yaitu 7 per 4 dikuadratkan ditambah Q-nya negatif 25 per 16 sama dengan 0, atau didapat X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 25 per 16 dipindah ke ruas sebelah menjadi 25 per 16, sehingga didapat X plus 7 per 4 sama dengan plus minus akar 25 per 16, atau sama dengan plus minus akar 25 5 akar 16 4, sehingga untuk X pertama didapat X plus 7 per 4 sama dengan 5 per 4, atau X sama dengan 5 per 4 dikurangi 7 per 4. X sama dengan negatif 2 per 4 atau sama dengan negatif setengah.
Atau X yang kedua yaitu X plus 7/4 sama dengan negatif 5/4. X sama dengan negatif 5/4 dikurangi 7/4. X sama dengan negatif 5 dikurangi 7, negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Sehingga nilai X adalah negatif 12 atau negatif 3. Contoh 3, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita tentukan A-nya yaitu 2, B-nya 7, C-nya adalah 3. Rumus ABC diingat X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya 7 plus minus akar B 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 3 per 2 kali 2 sama dengan min 7 plus minus akar 7 kuadrat 49 dikurangi 4 kali 2 8 kali 3 24 per 2 kali 2 4 sama dengan negatif 7 plus minus akar 49 dikurangi 24 25 per 4 atau sama dengan negatif 7 plus minus akar 25 5 per 4, sehingga didapat untuk X1 sama dengan negatif 7 ditambah 5 per 4 sama dengan negatif 2 per 4 atau sama dengan negatif 1 per 2. Ini untuk X1. Untuk X2 sama dengan negatif 7 dikurangi 5 per 4. Negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Sehingga nilainya X1 negatif 1 per 2, X2 1 per 3. Contoh 4, aplikasi persamaan kuadrat. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter dan luasnya 450 meter kuadrat. Di sini kita tulis diketahui kelilingnya adalah 90 meter dan luasnya 450 meter kuadrat. Yang ditanya adalah panjang dan lebarnya. Yang ditanya P dan L. Kita jawab keliling, rumusnya yaitu 2P tambah L. Kelilingnya 90 sama dengan 2 kali P ditambah L. 2 kita pindah ke sebelah menjadi 90 per 2 sama dengan P ditambah L. Atau P ditambah L sama dengan 90 bagi 2 45, atau P sama dengan 45 dikurangi L. Diingat rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya adalah 450, panjangnya yaitu 45 dikurangi L kali L, atau sama dengan 450 45L dikurangi L kuadrat. Kita pindah ke ruas sebelah menjadi L kuadrat. 45L dipindah ke ruas sebelah negatif 45, dan ini tetap L ditambah 450 sama dengan 0. Setelah kita menjumpai persamaan kuadrat ini, maka bisa difaktorkan. Kita dapat L dikurangi 15 dan L dikurangi 30. Negatif 15 ditambah negatif 30 sama dengan negatif 45. Negatif 15 dikali negatif 30, 450. Sehingga didapat L sama dengan 15 atau L sama dengan 30. Jika L-nya 15 meter, maka panjangnya adalah
45 dikurangi L, L-nya 15. Maka panjangnya adalah 30 meter. Jika L-nya adalah 30 meter, maka panjangnya adalah 45 dikurangi 30. Panjangnya adalah 15 meter. Ayo kita tinjau ulang. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 mempunyai akar-akar yaitu X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 min 3 dan X2 min 3. Sebelumnya kita cari persamaan kuadrat. Akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Didapat X min 2 dan X min 3 sama dengan 0. Atau X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Akar-akar yang baru yaitu kita masukkan X1 ke persamaan ini. Akar yang pertama 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Akar yang kedua yaitu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan X min 1 yang ini dikali X plus 0 atau negatif 0 sama dengan 0. X min 1 X ditambah 0 sama dengan X sama dengan 0. Ini kita kalikan X kali X kuadrat, X kali negatif 1 negatif X sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan kuadrat baru. Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 7X plus 3. Dari ini kita dapat A-nya adalah 1, B-nya adalah 7, C-nya adalah 3. Sehingga P sama dengan B per 2A sama dengan 7 per 2 kali 1 sama dengan 7 per 2. Sedangkan Q C per A min B per 2A kuadrat. C-nya 3 per 1 dikurangi 7 per 2 dikuadratkan. 3 dikurangi 7 kuadrat 49 per 2 kuadrat 4. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4. Berarti di sini dikalikan 4. 3 kali 4 12. Sama dengan 12 dikurangi 49 negatif 37 per 4. Ini adalah nilai Q. Kita substitusi ke X plus P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0. X plus 7 per 2 kuadrat ditambah Q. Q-nya yaitu negatif 37 per 4 sama dengan 0. Ini didapat X plus 7 per 2 dikuadratkan sama dengan ini dipindah ke ruas sebelah menjadi 37 per 4. Atau X plus 7 per 2 sama dengan plus minus akar 37 per 4. Akar 37 tidak bisa, maka didapat plus minus akar 1 per 4 menjadi setengah akar 37. Ini didapat X, nilai X pertama yaitu 7 per 2 sama dengan setengah akar 37. Atau X1 sama dengan setengah akar 37 dikurangi 7 per 2. Atau untuk X2 ditambah 7 per 2 sama dengan min setengah akar 37. Atau X2 sama dengan min setengah akar 37 dikurangi 7 per 2. Dengan cara menggunakan rumus kuadratik, tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 7X plus 3. Ini didapat A-nya adalah 1, B-nya adalah 7, C-nya adalah 3.
kita substitusi ke rumus kuadratik. X1 X2 didapat min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B nya 7 plus minus akar 7 kuadrat dikurangi 4 kali A 1 C nya 3 per 2 kali 1. Negatif 7 plus minus 7 kuadrat 49 dikurangi 4 kali 3 12 per 2 sama dengan negatif 7 plus minus akar 37 per 2. Ini adalah nilai X1 dan X2 sehingga didapat X1 sama dengan negatif 7 plus akar 37 per 2 dan X2 sama dengan negatif 7 min akar 37 per 2. Nomor 4. Keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang 100 meter. Jika luas taman 400 meter kuadrat, berapakah panjang dan lebar? Di sini diketahui kelilingnya adalah 100 meter, luasnya adalah 400 meter kuadrat. Yang ditanya adalah panjang dan lebarnya. Kita jawab, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 100 sama dengan 2 panjang tambah lebar. 2 dipindah menjadi bagi, 100 dibagi 2 sama dengan panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar sama dengan 50. Atau panjang sama dengan 50 dikurangi lebar. Diingat, luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Luasnya adalah 400 sama dengan panjangnya adalah 50 dikurangi L kali L. Ini kita kalikan, 400 sama dengan L kali 50, 50L dikurangi L kali L, L kuadrat. Kita pindah ke ruas sebelah menjadi L kuadrat. Yang ini positif menjadi negatif 50L ditambah 400 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Maka kita faktorkan. Di mana berapa kalau dikalikan berapa sama dengan 400, dan kalau kita tambahkan adalah negatif 50, yaitu negatif 10 dikali negatif 40. Kalau ditambahkan negatif 10 ditambah negatif 40 sama dengan negatif 50, sehingga didapat L min 10 dan L min 40 sama dengan 0. Ini didapat L sama dengan 10 dan L sama dengan 40. Kalau L nya 10, maka panjangnya adalah kita substitusi ke sini, 50 dikurangi 10 sama dengan 40 meter. Lebarnya 10 meter. Kalau L nya 40, maka panjangnya adalah 50 dikurangi 40, maka panjang sama dengan 10 meter. Sehingga di sini dapat disimpulkan kalau lebarnya 10 meter, maka panjangnya 40 meter. Kalau lebarnya 40 meter, maka panjangnya adalah 10 meter. Demikian pembelajaran bilangan berpangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.